Kasus AKP Mahmud ini sangat memalukan ya. Kami terus terang kecewa. Jangan-jangan kita jadi berpikir liar, itu hal biasa di kantor itu. Akhirnya kita malah menduga-duga. Jadi mungkin karena dia di kantornya sendiri, dia bisa seenaknya saja. Kenapa tidak divonis bebas saja sekalian gitu? Wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Selamat sore Mas Aryo. Selamat sore Bang Roy. Ya teman-teman, saya kembali bertemu sama Mas Aryo nih, bosnya LBH Palangkaraya. Mas Aryo, kita sore ini membahas putusan Mahkamah Agung yang baru turun terkait PKS. Jadi siapa nama terdakwa itu? AKP Mahmud ya, anggota Polda. Apa putusan yang terakhir, Mas? Ya, barusan kami pagi rilis ya, dan sebelumnya kemarin itu kita diminta kawan-kawan media, ada salah satu media untuk minta pandangan kita soal putusan di tingkat kasasi. Nah, ya, yang terjadi di tingkat kasasi ini menguatkan bahwa si AKP Mahmud ini dia melakukan tindak pidana kekerasan seksual, namun mengubah putusan sebelumnya. Jadi putusannya akhirnya dia di penjara ya, diberikan sanksi penjara 5 tahun dan denda sebanyak 60 juta, subsidiar 3 bulan. 3 bulan. Di putusan awal itu apa itu? Nah, kalau di putusan awal di tingkat pengadilan negeri Palangkaraya itu hanya diputus 2 bulan, Bang Roy. Itu yang aneh ya. Saya rasa meyakinkan pada putusannya kan? Ya, jadi kan artinya begini, bahwa undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini sebenarnya undang-undang khusus ya. Dan di konteks kasus ini itu dia menggunakan itu. Dan jika divonis berarti dinyatakan bersalah. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa 2 bulan? Ya kan? Bahkan ini juga yang kita ketahui di tingkat pengadilan tinggi. Di pengadilan tinggi itu memang ada perubahan. Itu menjadi 4 bulan. Tapi menurut kami ini sesuatu hal yang aneh ya, dan janggal, karena kalau melihat cuman 2 bulan dan 3 bulan, ini kan perkara tindak pidana ringan atau tipiring gitu ya. Padahal kita tahu undang-undang TPKS menyebutkan gitu ya, atau tindak pidana kekerasan seksual itu bagian dari extraordinary crime ya, kejahatan sangat luar biasa. Nah, ini yang kami terus terang kecewa dan mengikuti dari awal ya proses ini dari tahun 2022 itu kasus awalnya di akhir bulan gitu, baru ada vonis itu di tahun yang lalu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan kita, dan dalam rilis kita menanyakan integritas para hakim ini untuk memvonis hanya 2 bulan dan 4 bulan gitu, karena pada faktanya dia terbukti melakukan kesalahan gitu. Kenapa tidak divonis bebas saja sekalian gitu? Iya, aturan kalau nggak sekalian hukum perkembangan aja ya. Betul. Tapi Mas Aryo, saya ingat di putusan Pengadilan Tinggi ada pertimbangan yang menarik dari majelis itu. Ya, jadi dalam putusan Pengadilan Tinggi itu, ini menurut kami juga menguatkan ya. Sebenarnya kan di tingkatan pengadilan tinggi dia tidak akan sidang lagi seperti di pengadilan negeri gitu, tapi hanya membaca berkas-berkas saja. Nah, memang di pertimbangan pengadilan tinggi itu ada 2 hal. Satu, mempertimbangkan bahwa ada keterangan dari ibu korban bahwa kondisi psikologis korban itu telah pulih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa
telah terjadi perdamaian. Bentar, saya potong. Telah terjadi perdamaian. Ya. Telah terjadi perdamaian itu di TPKS sebenarnya ada kekuatan apa enggak sih? Nah, ini apa sih? Ini yang harus kita semua pahami dan ketahui ya. Jadi di Undang-Undang TPKS nomor 12 ya kalau tidak salah tahun 2022 itu saya lupa pasal 26 atau nanti bisa dicek sendiri, itu dengan tegas menyatakan bahwa jika ada perdamaian antara pihak itu tidak mempengaruhi putusan pengadilan. Tidak mempengaruhi kan? Betul. Artinya bahwa dalam konteks ini tidak ada kaitannya dengan restoratif justice gitu ya. Jadi bukan ini akan meringankan, tidak. Nah, tapi faktanya ini yang terjadi. Nah, makanya kita tadi menyampaikan, kami mempertanyakan integritas para hakim baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Apakah para hakim ini tidak membaca dengan seksama gitu ya Undang-Undang TPKS ini, sehingga hanya memberikan vonis yang sangat tipiring gitu. Sangat ringan, luar biasa. Sangat ringan. Ya, tapi akhirnya untung keadilan berpihak di Mahkamah Agung kita dapatkan itu ya. Jadi kan kenapa kita sebut bahwa ini kejahatan yang sangat luar biasa? Karena kasus kekerasan seksual ya, ini kan terlatar belakang karena adanya juga relasi ya. Ya. Relasi kekuasaan dan yang lain-lain. Nah, perlu kita ketahui dan sudah sejak lama dunia internasional itu telah memproteksi ini untuk tidak selalu terjadi gitu ya. Bahkan di keputusan hak asasi manusia misalnya ada ICCPR dan segala macam gitu ya. Artinya melawan kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini sudah menjadi masalah yang sampai internasional, artinya bukan persoalan yang biasa-biasa saja. Kedua, yang kita juga lihat bahwa pelaku, pelaku ini kan adalah seorang personel kepolisian, ya, dan aktif, gitu. Dan yang sangat miris adalah yang ini yang juga sebenarnya yang juga sudah banyak yang ditulis oleh kawan-kawan media. Perbuatan itu dilakukan di kantor kepolisian gitu, di kantornya dia ya, di Biro Sumber Daya Manusia. Artinya di lingkungan kepolisian. Yang harusnya mendapatkan rasa aman bilang. Iya, jadi yang seharusnya pihak kepolisian itu memang dia sebagai manusia yang harus tidak tercela karena dia adalah penegak hukum dan dia adalah penegak undang-undang gitu ya. Dan dalam undang-undang itu mengatakan dia sebagai pengayom dan melindungi gitu ya hak asasi manusia. Ini malah terjadi. Nah, tapi sayangnya fakta-fakta ini itu tidak membuat tambah berat hukuman yang dijatuhkan gitu ya, tapi malah ringan. Ini kan satu bahwa ini dia adalah aparat kepolisian. Kedua, ini kan juga berbicara terhadap institusi. Nama baik institusi itu akan menjadi masalah ya kan. Jadi orang pasti akan takut. Dan ini yang kita juga tidak inginkan. Orang, masyarakat luas akhirnya tidak mau dan percaya kepada pihak kepolisian untuk melaporkan kasus-kasus ini. Ya, karena hanya ringan gitu. Saya teringat tahun lalu rasanya ada berita tersebar, ada rekomendasi dari Kompolnas supaya si terduga pelaku ini tadi, si pelaku ya saya bilang udah inkrah kan. Nah, itu di PTDH. Saya tidak ngerti, Mas Aryo tangkap nggak sampai hari ini udah bagaimana ini di internal Polri? Setahu Mas Aryo? Ya, jadi kalau melihat putusannya dari 2 bulan dan 4 bulan tadi, itu juga dia tidak ditahan secara fisik karena tahanan kota. Artinya kalau tahanan kota dia bisa keluar ke rumah gitu ya, tidak di rutan gitu ya, asal dia tidak boleh ke luar kota. Artinya dia secara fisik dia tidak di rutan. Nah, berkaitan dengan Kompolnas, kita baca juga rilisnya dan pada yang memberikan komentar itu Mbak Pungki kalau salah, dan di sana sangat tajam sekali bahwa perbuatan ini sangat tercela, bahkan sangat jahat gitu ya. Dan
ya seharusnya diberhentikan secara tidak hormat. Nah, tapi dari dua putusan tadi ini tidak ada syarat karena tipiring, karena hanya 2 bulan dan 4 bulan. Artinya dia masih mempunyai kesempatan untuk tetap aktif lagi kembali ke kepolisian gitu. Tapi memang kita sama-sama tahu ya, publik juga masih ingat kali ya. Si pelaku ini kan orang yang quote saya duga orang kuat ini Mas Aryo. Jadi saya ingat 2017 kalau nggak salah 2018 beliau ini juga ada kelalaian yang menyebabkan mahasiswa kalau nggak salah 3 orang 4 orang itu meninggal dunia. Nah, jadi saya lihat nih internal Polri bagi saya sendiri akan saya pertanyakan bagaimana sih artinya APH juga dalam hal ini. Kalau merujuk sama undang-undang TPKS, rasanya tidak wajar kalau orang ini tahanan kota dari kemarin. Karena alasan subjektif itu kan biasanya kan satu dikhawatirkan mengulangi perbuatan, dikhawatirkan merusak barang bukti dan sebagainya. Nah ini kan termasuk yang sebenarnya tidak boleh berkeliaran dia sebenarnya. Kalau dia misalnya berkeliaran di tahan kota ya, istilah tahan kota, berarti sepanjang kota ini bisa sampai berputar-putar. Betul. Nah teman-teman LBH mana ini seperti apa? Nah inilah yang menjadi kelemahan ya menurut kita, bahwa dengan masih bisanya berkeliaran ini, itu kita di awal sebenarnya ingin melakukan pendampingan kepada pihak keluarga dan korban gitu. Tapi pada waktu itu di tahun 2022 kita tidak ketemu ya. Dan ini bisa saja terjadi bahwa ada pressing, ada tekanan-tekanan kepada keluarga korban. Kemungkinan bisa saja terjadi seperti itu sehingga terjadilah perdamaian. Nah, ya kalau seperti itu ya akan rusak hukum ini gitu ya. Ini membuat semakin orang tidak percaya lagi terkait dengan hukum ya. Dan yang menjadi problem utama adalah terkait dengan perspektif ya. Ini sebenarnya menjadi satu tanggung jawab kita secara moral gitu ya, terkait dengan perlindungan ya kepada anak gitu ya. Nah, ini tidak terjadi gitu ya. Dan kita tahu bahwa anak ini adalah berbicara soal generasi, soal akan datang. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang anak yang dia telah dilecehkan harga martabaknya, ya. Dan mungkin bahasa tadi pulih kita tidak tahu apakah itu hasil psikologis atau seperti apa. Kalau yang kita baca itu hanya keterangan dari ibu. Harusnya harus ada hasil psikolog. Padahal yang menentukan itu harusnya psikolog gitu ya. Nah, artinya bahwa ini akan menjadi satu polemik yang harus ditanggulangi oleh Polda Kalimantan Tengah ya. Saya khususan begitu bahwa ini sorotan tajam kembali lagi ke Polda Kalimantan Tengah karena kasus ini berawal dari sana, dan dengan putusan ini di kasasi ya, tingkat kasasi, ini seharusnya memang sudah layak bahwa si pelaku itu harus di PTDH-kan. Kenapa? Kalau ini dieksekusi, dia 5 tahun menjalani hukuman. Dia tidak bisa ini tambah 3 bulan, tidak bisa bayar denda. Selama 5 tahun, apakah terus dibiarkan saja dia tidak bertugas? Padahal 3 bulan saja itu dia tidak bertugas tanpa keterangan dianggap sebagai desersi. Oke, Mas, jadi sampai menegaskan, putusan itu kapan keluar? Di April ini untuk yang kasasi. Saya lupa tepat tanggalnya. Sudah tersampaikan kepada para pihak apa belum ya? Artinya kan begini Mas Arya, sebenarnya dalam waktu dekat jaksa harus eksekusi nih kan? Harus eksekusi. Nah, pantauan teman-teman LBH nih, kesiapan jaksa dalam eksekusi gimana nih? Seharusnya karena yang kita dapatkan ini informasinya dari media dapatkan langsung dari pihak kejaksaan, ya seharusnya mereka sudah siap gitu ya. Dan harapan kita bahwa saat eksekusi ini juga di blow up atau media publik itu bisa mengetahui, sehingga prosesnya tidak terkesan tidak transparan atau kucing-kucingan gitu ya. Jadi hanya karena ini juga menyangkut nama baik pihak kejaksaan yang menuntut. Kalau di awal yang kita tahu tuntutannya adalah 7 tahun.
Dan ini memang untuk dikasasi ini masih masuk lah secara undang-undang di TPKS karena dia melanggar pasal 6 ya. Pasal 6 junto pasal 15 itu 4 tahun tambah sepertiga. Jadi 5 tahun itu masih masuk akal. Nah, sedangkan kalau di putusan negeri hanya 2 bulan, ini kita nggak tahu. Di putusan pengadilan tinggi hanya 4 bulan, ini dasarnya apa kita tahu. Ini kalau dasarnya adalah untuk membina, ya, membina soal berberita latar belakang kemanusiaan, dampak yang diakibatkan, yang dia lakukan ini melanggar hak asasi gitu loh. Jadi yang membuat terus terang kami ini adalah marah ya, maksudnya yang selama ini kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, kenapa kok malah pelaku yang dijunjung tinggi haknya gitu? Kenapa bukan korban? Jadi ada apa ini ya? Kita sih tidak berharap sampai bagaimana membayangkan misalnya anak hakim itu sendiri yang sebagai korban. Bagaimana dia memikirkan itu? Seharusnya juga sampai situ. Jadi ini bukan persoalan tapi memang Bang Roy di 2 pengadilan negeri dan tinggi yang kita dapatkan ini memang tidak ada yang tahu kapan sidangnya. Bahkan kawan-kawan media itu yang kita coba konfirmasi, kita coba ingin ikut, ini dia juga tidak tahu. Dari situ kalau tadi Bang Roy ada mengatakan apakah ada apa, ya kita tidak tahu. Tapi dengan fakta-fakta yang ada, ya masyarakat bisa menilai, gitu. Bahwa apakah ini normal, apakah ini sudah berekses kepada keadilan bagi korban atau kepada yang lain. Masyarakat bisa menilai. Oke Mas Aryo, sebenarnya ini kasus memprihatinkan. Saya lihat grafiknya, nggak tahu kalau Mas ini hampir setiap tahun tingkat kecenderungan TPKS ini meningkat. Bahkan seluruh Indonesia saya lihat. Banyak cerita, bahkan bapak kandung ada baru-baru ini di Kota Waringin Timur kalau saya tidak salah. Tapi memang kita sebenarnya ini kasus harus transparan dan jadi pembelajaran. Nah, kalau Mas Aryo, teman-teman memandang TPKS ini sekarang seperti apa di Kalteng? Ya, di satu sisi karena adanya undang-undang TPKS, terus sebelumnya juga ada Permendikbud, untuk di dunia pendidikan sudah mulai. Tahun yang lalu kita juga sudah ada kerjasama dengan Universitas Palangkaraya untuk mendampingi ya kasus-kasus yang berkaitan dengan KS yang ada korban gitu. Ini udah mulai karena sebenarnya ini kan kalau di dunia pendidikan ini sudah ada 7 dosa apa gitu ya, termasuk adalah KS. Tapi di masyarakat secara umum ini masih belum begitu artinya secara grafik ini masih terus meningkat gitu ya. Karena ya kita lihat bahwa salah satu hukum itu kan adalah efek jerah. Ya. Nah, kalau melihat dari kita kaitkan dengan peristiwa ini gitu ya, ini kan tidak ada efek jerahnya gitu ya. Bahkan kita sempat juga mengonversi dengan putusan yang lain, sama-sama kasus KS, tapi pelakunya bukan dari pihak kepolisian misalnya. Itu 5 tahun gitu. Ya, saya asumsikan benar. Yang sampai benar. Jadi ini saya asumsikan nih, saya pelaku tidak ditahan, tahan kota. Terus ponisnya 2 bulan. Ya kalau kayak gini saya berbuat terus dong Mas Aryo. Nggak ada efek jerahnya dong. Jadi dalam konteks ini bahwa ini memang ada juga satu pandangan bahwa memang untuk si pelaku ini memang juga tidak cukup hanya diberikan sanksi yang berat gitu ya. Tapi maksudnya gini, dilihat juga psikologisnya dia. Apakah karena ada juga bahwa ini karena dia juga dulunya korban. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Dia korban akhirnya di alam bawah sadarnya melakukan tindakan akhirnya menjadi pelaku dan itu banyak sekali cerita itu. Artinya ini juga perlu ada pemulihan. Tapi kita harus lihat tidak bisa disamaratakan yang saya sampaikan tadi bahwa efek jerah itu tetap harus. Kalau dia tidak punya latar belakang itu ya, dia harus diberikan efek jerah. Supaya apa? Orang kapok gitu ya, untuk tidak melakukan itu. Nah, persoalannya kan ini tidak pernah
apa namanya sampai di sana. Dan kembali lagi di kasus AKP Mahmud ini, kita sebut saja karena ini sudah namanya ada di media juga telah disebutkan, ini merupakan yang seharusnya sangat memalukan, ya, karena di institusinya sendiri. Ini kalau di luar masih mending gitu ya, mungkin walaupun bukan kita tidak mengiyakan ini, tapi setidaknya masih ada etika. Tapi ini di dalam kantornya sendiri, ya, secara moral atau secara kemanusiaan kita bisa bertanya apakah orang ini masih mempunyai itu gitu. Ya, atau jangan-jangan kita jadi berpikir liar, itu hal biasa di kantor itu. Kan malah akhirnya kita malah menduga-duga. Lumrah ya. Jadi mungkin karena dia di kantornya sendiri, dia bisa seenaknya saja. Ya. Ini kan sangat kacau ya kan? Ya, tapi saya harap ini pukulan buat Polri lah, khususnya Polda Kalteng. Ya. Aturannya tanpa publik mendesak pun harusnya rekom yang dulu kita dengar sama-sama, yang digaungkan oleh Kompolnas itu segera berjalan. Ya. Artinya ini mencoreng sekali karena perbuatan ini perbuatan tercela. Jadi kalau saya versi saya masih mending Sambo daripada ini. Ya kan, karena ini anak di bawah umur. Ya. Artinya prihatin kita itu terjadi di ruangan yang katanya tempat kita berlindung, masyarakat. Betul. Tempat mengayomi masyarakat. Betul. Ya, terjadi seperti itu. Ya, saya juga berharap jaksa juga bisa segera melaksanakan eksekusi lah, dan seperti Mas Aryo dipublikasi lah, biar masyarakat tahu apa yang telah terjadi. Ya. Karena beliau ini si AKP Mahmud ini termasuk quote-unquote orang sakti, saya lihat Mas Aryo. Ya, setahun yang lalu kalau tidak salah kita coba, karena biasanya setiap hari Bayangkara kita coba rilis kebiasaan kita di YLBHI juga, di semua kantor, untuk melihat tindakan-tindakan atau kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, dalam catatan kita, kalau tidak salah di tahun yang lalu itu, kebanyakan memang kasus KS, dan itu di PTDH kan. Ada beberapa itu di PTDH kan, selain dia desersi. Ini ada apa dengan yang AKP Mahmud ini? Kita tidak tahu, karena kita bukan pihak kepolisian, tapi yang data yang kita punya itu di PTDH kan. Gitu. Oke, Mas Aryo, terakhir apa harapan atau apa ya himbauan dari LBH Palangkaraya? Ya, persoalan KS ini persoalan perspektif, bahwa kita selalu di LBH mempunyai perspektif kita percaya kepada korban sebelum ada fakta yang sebaliknya, ya. Artinya bahwa bicara KS ini berbicara terkait dengan concern kesepakatan. Jadi kalau dia tidak sepakat, artinya ini ada pemaksaan di sana, itu dilarang. Dan lebih khusus sebenarnya untuk anak, dia dipaksa atau dengan sukarela, dia tetap sebagai tindak pidana gitu ya. Nah, tentu dengan kasus ini kita berharap, satu, jaksa melakukan eksekusi, ya kan. Kedua, Polda Kalimantan Tengah segera melakukan tindakan pemberhentian secara tidak hormat, karena putusan kasasi kita tahu bahwa ini sudah berkekuatan hukum tetap, ya. Walaupun nanti ada PK dan segala macam. Ya, ketiga, bahwa kita berharap masyarakat harus lebih berani lagi mendorong pihak institusi kepolisian untuk profesional, ya, untuk transparan, untuk menangani kasus-kasus KS. Oke, terima kasih ya Mas Aryo. Ya, tapi alhamdulillah lah putusannya jadi 5 tahun. Ya. Alhamdulillah. Jadi sekian dulu Mas Aryo, terima kasih atas waktunya. Lain kesempatan kita ketemu. Terima kasih Bang Roy. Oke, demikian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum, salam taat pribadi.